Hai, hobi nonton di sini. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film survival thriller berjudul Fall. Di awal film, kita diperlihatkan dua gadis Hunter dan Becky terjebak di menara besar setinggi 600 meter. Mereka mencoba meminta bantuan tetapi karena ketinggian, telepon mereka tidak dapat sinyal. Yang paling buruk adalah menara itu terletak di tengah gurun, jadi tidak mungkin terlihat oleh seseorang. Lebih buruk lagi, beberapa burung nasar mulai menyerang mereka. Jika mereka tertidur, mereka akan terjun langsung ke kematian mereka. Cerita kemudian masuk ke kilas balik di mana Becky, pasangannya dan sahabatnya Hunter sedang manjat tebing. Mereka bertiga tampak bersenang-senang ketika Dan menemukan lubang kecil. Dia memasukkan tangannya ke dalam lubang untuk mendapatkan pegangan, tetapi tiba-tiba seekor burung muncul menyebabkan dia jatuh dan terjerat tali. Dan mencoba yang terbaik untuk berayun ke batu tetapi tidak berhasil. Becky dan Hunter juga mencoba membantunya tetapi talinya putus dan Dan jatuh ke kematiannya. Adegan bergeser ke 51 minggu kemudian dan Becky masih dihantui oleh kejadian tersebut. Dia tampak depresi dan telah minum berlebihan. Ayah Becky, James mengkhawatirkannya dan mencoba membujuknya untuk melanjutkan hidupnya, tapi dia tidak mendengarkannya. Suatu malam, dia mempertimbangkan untuk bunuh diri dengan mengonsumsi obat-obatan dalam jumlah berlebihan. Saat dia akan melakukannya, dia menerima panggilan telepon dari Hunter setelah waktu yang lama. Keesokan harinya, Hunter mengunjungi Becky dan menyebutkan rencananya untuk memanjat menara televisi B67. Dia juga mengajak Becky untuk bergabung dengannya, mengatakan bahwa mereka dapat menghidupkan kembali petualangan yang telah lama mereka rindukan. Becky yang telah kesakitan tidak menunjukkan minat untuk melakukannya. Namun, keesokan paginya ketika dia mengenang waktunya bersama Dan, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk mendakinya untuknya. Segera setelah itu, mereka berdua menuju ke menara. Dalam perjalanan, Becky melihat beberapa foto lama Hunter di ponselnya. Saat dia lihat foto-foto itu, dia melihat satu dengan tangan seorang pria pada Hunter. Becky bertanya tentang pria itu, tetapi Hunter tidak mengungkapkan informasi apapun. Saat itu, Becky menerima panggilan telepon dari ayahnya tetapi dia tidak menjawabnya. Setelah perjalanan panjang, mereka berhenti di sebuah motel untuk bermalam. Saat makan malam, Becky mengetahui bahwa Hunter sekarang menjadi vlogger dan dia mendapatkan cukup uang untuk bepergian ke tempat-tempat baru. Sementara itu, mereka melihat menara TV yang tampaknya merupakan bangunan tertinggi keempat di Amerika Serikat. Keesokan paginya, Becky dan Hunter masuk ke mobil untuk melanjutkan perjalanan mereka. Hunter mulai mengemudi dan merekam vlognya yang memberitahu pemirsa tentang menara setinggi 600 meter. Saat sedang berkonsentrasi pada vlog, mereka hampir bertabrakan dengan truk. Setelah beberapa saat, mereka tiba di area menara tetapi gerbang ditutup dengan tanda bahaya. Tanpa memedulikan, mereka memutuskan untuk meninggalkan mobil mereka dan mulai berjalan melalui tanah yang sepi. Dalam perjalanan mereka melihat burung nasar memakan daging hewan yang didokumentasikan Hunter di vlognya. Dia juga mengunggah foto hewan itu di media sosial, di mana ia dengan cepat mendapatkan banyak like. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di menara dan Hunter melanjutkan vloggingnya. Di sisi lain, Becky menjadi takut memanjat saat dia teringat masa lalunya. Dia ingin menyerah, tetapi Hunter membujuknya untuk menghadapi ketakutannya. Hunter kemudian menghubungkan talinya ke Becky dan mulai memanjat tangga di dalam menara. Seluruh menara tampaknya berkarat, tangga tampak goyang dan baut mur kendor. Saat Becky memanjat, salah satu batang besi tangga patah menyebabkan dia ketakutan. Meskipun demikian, dia mengumpulkan keberaniannya dan melanjutkan pendakiannya. Akhirnya mereka mencapai titik tengah dan melihat bahwa kota itu tampak seperti kota mainan. Mereka beristirahat sejenak, minum air dan kemudian melanjutkan pendakian mereka.
Setelah beberapa waktu, mereka menyelesaikan pendakian 550 meter dan sekarang hanya tinggal memanjat sisa 50 meter dari tangga luar menara. Becky takut dengan angin, ketinggian dan kondisi menara yang berkarat. Dia meminta Hunter untuk kembali tetapi Hunter menyuruhnya untuk terus berjalan. Setelah ini, mereka mulai menaiki tangga luar yang tampaknya lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Mereka melihat piring satelit di jalan mereka dan harus berjalan dari sisi tangga. Hunter dengan mudah mengatasi rintangan dan membantu Becky melewatinya. Angin semakin kencang saat mereka memanjat, membuat Becky semakin ketakutan. Ketika Hunter memperhatikan ini, dia semakin membuatnya takut dengan menggoyangkan tangga. Hal ini menyebabkan baut mur kendor dan salah satunya lepas. Untungnya, itu tidak berpengaruh pada tangga dan mereka berdua terus mendaki. Sebelum mencapai puncak, baut mur lain jatuh dari tangga. Akhirnya mereka mencapai puncak dan mulai mengambil foto dan video. Tetap saja, Hunter tidak puas sehingga dia mengambil drone-nya untuk mendapatkan video yang lebih baik. Setelah itu, dia menyerahkan kendali drone kepada Becky dan menggantung dirinya dari balkon untuk mendapatkan popularitas. Dia kemudian naik kembali dan menginstruksikan Becky untuk melakukan hal yang sama. Ketika Becky mendengar ini, dia terkejut dan menolak untuk melakukannya. Namun, Hunter membujuknya dengan mengklaim bahwa itu satu-satunya cara baginya untuk mengatasi ketakutannya. Becky kemudian memegang tangan Hunter dan perlahan-lahan menggantung dirinya dari balkon menara. Pada saat yang sama, Hunter mengambil beberapa foto selfie dan menarik Becky ke atas sebelum tangannya terlepas. Setelah ini, Becky meniup abuden dan menandakan perpisahan terakhir kepadanya, menciptakan momen emosional bagi mereka berdua. Sekarang mereka memutuskan untuk kembali, jadi mereka memasang tali dan Becky turun duluan. Tapi begitu dia turun, tangga itu patah menyebabkan dia jatuh. Untungnya, Hunter meraih tali dan berhasil menarik Becky. Setelah pengalaman mendekati kematian, mereka berdua tertawa seperti maniak. Namun, tawa mereka dengan cepat sirna ketika mereka menyadari bahwa tangga sudah tidak ada lagi. Mereka memeriksa telepon tetapi tidak ada sinyal. Mereka juga menyadari bahwa tas mereka yang berisi air dan persediaan telah jatuh ke piringan. Di menara, mereka menemukan teropong dan pistol cahaya tetapi tidak berguna. Akibatnya Becky panik namun Hunter menenangkannya dengan mengatakan bahwa suara tangga yang jatuh pasti terdengar oleh seseorang. Dia juga membujuk Becky untuk menunggu sampai seseorang datang membantu mereka. Segera setelah keduanya berpikir bagaimana melarikan diri dari situasi tersebut, Hunter melihat luka besar di kaki Becky dari kejatuhan sebelumnya. Jadi dia segera mengikat bajunya di sekitar lukanya. Setelah beberapa waktu berlalu, Becky mulai menanyakan Hunter mengapa dia mulai vlogging. Hunter menjawab bahwa dia memulainya karena Dan menciptakan kecurigaan di benak Becky. Beberapa jam kemudian, Hunter memeriksa teleponnya dan ingat memposting gambar binatang itu sebelumnya. Dia percaya ada sinyal pada ketinggian tertentu. Dia mendapat ide, jadi dia menyiapkan pesan bantuan, mengikat teleponnya dengan tali dan menurunkannya sejauh yang dia bisa, berharap itu akan menerima sinyal dan postingnya akan terkirim. Namun, usaha mereka gagal. Meskipun demikian, mereka yakin bahwa ada sinyal di bawah dan memutuskan untuk membuang telepon, agar pesan bantuan dapat terkirim. Hunter kemudian memasukkan ponselnya ke dalam sepatunya dan menutupinya dengan kaus kaki dan bra push up. Setelah ini, mereka melempar sepatu dan menunggu. Saat itu, Becky melihat tato angka 143 di kaki Hunter. Terungkap bahwa Dan menggunakan kode 143 untuk mengekspresikan cintanya. Beberapa saat kemudian, Hunter melihat seorang pria dan seekor anjing di dasar menara. Melihat ini, mereka berteriak minta tolong tetapi tangisan mereka tidak terdengar. Di sini terlihat bahwa ponsel Hunter telah hancur, menunjukkan bahwa rencana mereka telah gagal. Saat pria itu bersiap untuk pergi,
Becky melempar kedua sepatu mereka untuk menarik perhatian pria itu tetapi sia-sia. Dia kemudian memutuskan untuk menggunakan pistol cahaya, tetapi Hunter menghentikannya, karena pria itu tidak akan melihat cahaya di siang hari. Sementara itu, mereka juga memperhatikan pria lain dan menemukan bahwa mereka telah tiba untuk sebuah pesta. Mereka kemudian berniat untuk menggunakan pistol cahaya di malam hari, agar para pria dapat dengan mudah melihatnya. Akhirnya malam tiba dan Becky menembakkan pistol cahaya. Untungnya, para pria melihat cahaya dan juga para gadis melambaikan tangan meminta bantuan. Mereka dengan cepat mendekati mobil Hunter, membuat gadis-gadis itu sangat gembira. Namun, bukannya menyelamatkan mereka, para pria mencuri mobil mereka dan pergi. Ini menghancurkan harapan gadis-gadis ini dan sekarang mereka harus menemukan solusi baru dengan cepat. Setelah itu, Becky bertanya tentang tato Hunter, yang kemudian mengungkapkan bahwa dia berselingkuh dengan Dan selama 6 bulan. Dia kemudian meminta maaf kepada Becky karena jatuh cinta dengan prianya dan membuat kesalahan besar. Dia mengklaim dia tertarik pada Dan karena tidak seperti pria lain, dia biasa mendengarkannya. Dia mencintainya tetapi dia lebih mencintai Becky dan akhirnya dia mengakhiri perselingkuhan mereka. Mendengar ini, Becky kecewa karena teman dan pasangannya sendiri telah mengkhianatinya. Keesokan paginya, alarm telepon Becky berbunyi, menunjukkan bahwa sudah 24 jam sejak mereka melemparkan ponsel Hunter. Karena mereka sangat haus, Hunter memutuskan untuk pergi ke piringan untuk mengambil tas mereka. Dia mengikat salah satu ujung tali ke menara dan ujung lainnya ke tubuhnya sendiri. Dia kemudian turun ke bawah, tetapi masih tidak dapat mencapai piringan. Sekarang tanpa pilihan lain, Hunter membuka perangkat tali yang tergantung di tali dengan satu tangan dan mengayunkannya ke piringan. Dia mengambil tas dan minum air dari situ. Kemudian dia menggunakan tongkat selfie-nya, mengaitkan tas di tali dan bergantung padanya. Setelah ini, Becky menarik tali sementara Hunter memanjat. Dia hampir mencapai puncak tetapi tangannya tergelincir dan dia jatuh. Detak jantung Becky berhenti dan ketika dia melihat ke bawah, dia lega melihat Hunter masih memegang tasnya. Namun, tangan Hunter terluka sehingga Becky mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menariknya ke atas. Setelah beberapa saat, Becky menulis catatan bantuan, menempelkannya ke drone mereka dan memutuskan untuk mengirimkannya ke motel. Sayangnya, drone tidak dapat melakukan perjalanan jauh karena baterainya hampir habis, sehingga memaksa mereka untuk membawanya kembali. Setelah gagal sekali lagi, mereka jadi tidak berdaya lagi. Malamnya Becky bermimpi mengerikan tentang burung nasar yang melahap tubuh Hunter. Dia segera bangun dan menyadari itu hanya mimpi buruk. Keesokan paginya, Becky menyadari bahwa mereka dapat mengisi daya drone menggunakan lampu menara. Dia kemudian memanjat tiang dan mencolokkan pengisi daya drone tetapi terlalu longgar. Alhasil ia harus berpegangan pada charger hingga terisi penuh. Di tengah panas yang menyiksa dan serangan terus-menerus dari burung nasar di dekatnya, dia berdiri teguh. Tetapi dalam prosesnya dia menjatuhkan tasnya ke bawah dari menara. Setelah beberapa saat, drone terisi penuh dan Becky turun. Segera setelah itu, Becky meluncurkan drone ke arah motel tetapi saat akan mencapai, sebuah truk menabrak drone dan menghancurkannya. Melihat ini, gadis-gadis itu hancur karena mereka tidak melihat pilihan lain. Kemudian, badai semakin memperumit kelangsungan hidup mereka. Becky kelelahan dan ingin tidur tetapi Hunter melarangnya karena burung nasar mungkin akan menyerangnya. Becky kemudian meminta sepatu Hunter untuk membuang ponselnya sekali lagi. Namun, Hunter mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukannya karena sepatunya berada di atas piringan. Di sini terungkap bahwa Hunter tidak bisa berpegangan pada tas saat jatuh sebelumnya, dia jatuh di piringan dan mati. Becky hanya menarik tasnya dan bertahan hidup sendiri sejak saat itu. Sayangnya dia telah berhalusinasi kehadiran Hunter selama ini. Pada malam hari, Becky berhasil selamat dari badai.
Dia juga merekam pesan video untuk ayahnya di mana dia mengungkapkan keinginannya untuk pulang ke rumah. Di tempat lain, James juga tampak mengkhawatirkannya. Keesokan harinya, burung nasar memperhatikan ketidakberdayaan Becky dan mulai memakan luka-lukanya. Pada saat yang sama, Becky memegang burung nasar dan membenturkan kepalanya ke permukaan besi membunuhnya. Dia kemudian memakan daging burung nasar untuk bertahan hidup. Setelah mendapat sedikit energi di tubuhnya, dia mengikat dirinya dengan tali dan melompat ke piringan tempat tubuh Hunter terbaring. Setelah ini, dia mengirim pesan ke James dan menempatkan ponselnya di sepatu Hunter. Kali ini, dia memasukkan sepatu itu ke dalam tubuh Hunter dan melemparkannya ke bawah. Kemudian di malam hari, James menerima pesan dan segera menghubungi 911. Dia bergegas ke tempat kejadian dan menemukan polisi memindahkan mayat. Melihat ini, dia menangis mengira tubuh itu milik Becky, tapi seketika dia lega saat melihat putrinya masih hidup. Akhirnya ayah dan anak perempuan itu bersatu kembali, menunjukkan momen yang emosional. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.